yang kedua dokumen penahanan. Setelah itu proses pemeriksaan tersangka dilakukan. Selama proses pemeriksaan dari pukul 2 sampai dengan tadi, Pak FA menjelaskan semua yang ia ketahui. Ia menjelaskan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sesuai yang ia ketahui, karena memang sejak awal, sebagaimana yang disampaikan juga pada kami dan pada penyidik, Pak FA bersikap kooperatif dan sangat menghormati kredibilitas institusional dan fungsi penegakan hukum. Kurang lebih mungkin itu yang bisa disampaikan. Silakan. Sebagai tambahan, saya dan tim baru ditunjuk sebagai advokat untuk Pak FA. Sebelumnya siapa, Pak? Dan perlu juga kami sampaikan agar jelas dan agar jernih, ada 3 sprindik dari Polri yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Dialihkan ke Kejaksaan Agung. Dari 3 sprindik tersebut ada 1 penetapan tersangka. Jadi ada 4 dokumen ya, yang dari Polri ke Kejaksaan Agung, 3 sprindik umum dan 1 surat penetapan tersangka. Kemudian Kejaksaan Agung juga menerbitkan 3 sprindik umum dan tadi ada tambahan 1 penetapan tersangka untuk dugaan TPPU. 2 penetapan tersangka. Kalau Kejaksaan Agung. Satunya penetapan tersangka yang perkara Asabri. Jadi nanti silakan dikonfirmasi ya ke pihak Kejaksaan Agung. Ada 1 poin yang juga tadi disampaikan bahwa Pak FA sangat berharap, karena beliau kan tidak lagi menjadi jampitsus, juga beliau adalah salah satu warga negara seperti yang lainnya. Pak FA sangat berharap fakta-fakta bisa dipilah secara jernih dan juga proses hukum ini berjalan secara adil. Termasuk juga perlu diperjelas seterang-terangnya sebenarnya apa tuduhan dan predikat crime untuk indikasi TPPU tersebut. Itu ya yang bisa disampaikan. Ada berapa pertanyaan, Bang, dari jam 2 sampai jam sekarang ini diperiksanya, Bang? Yang pasti ada 2 BAP. 1 BAP untuk pemeriksaan sebagai saksi. Itu yang tadi siang ya, pukul 2 sampai dengan sekitar pukul 7 malam ini. Yang kedua BAP sebagai tersangka. Nah, untuk BAP sebagai tersangka, saya tidak hafal betul jumlah pertanyaannya, tapi mungkin sekitar 20 atau 30 pertanyaan, termasuk pertanyaan yang bersifat umum soal identitas dan sejenis itu. Apakah ada kaitannya dengan yang keempat ya, Bang, yang terkait TPPU, betul nggak, Bang? Dari Kejaksaan Agung menerbitkan 3 sprindik umum, ya. 3 sprindik umum itu artinya itu penyidikan baru dimulai, kurang lebih seperti itu, oleh Kejaksaan Agung. Hari ini diterbitkan penetapan tersangka dari salah satu sprindik itu, yaitu untuk dugaan atau indikasi TPPU. Pemerintah ya bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan,
saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Jangan didorong, ada tampak. Jangan didorong. Awas tanda. Sama-sama kerja. Hati-hati, pelan-pelan. Bang, kasih jalan dulu, Bang. Biar jaksa penyidik lihat itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Dari sprindik, ya ini saya ulangi ya, dari sprindik yang diberikan atau diterbitkan oleh Polri ada 3 sprindik umum dan 1 penetapan tersangka terkait asabri, itu yang dari Polri. Nah, dari Kejaksaan ada 3 sprindik umum, jadi sama-sama 3 sprindik umum. Hari ini ada penetapan sebagai tersangka untuk indikasi TPPU. Ini yang saya ketahui ya, yang kami ketahui dari proses pemeriksaan. Kalau informasi resmi Kejaksaan Agung tentu saja yang lebih tepat menjelaskan adalah teman-teman di Kejaksaan Agung. kalau fakta TPPU dari versi Febri gimana, Bang? Saya pikir kalau materi pemeriksaan akan lebih baik dan lebih tepat itu ditanyakan kepada pihak kejaksaan saja ya. Yang pasti tadi semua pertanyaan itu sudah dijawab dengan sebaik-baiknya begitu. Ini kenapa dibawa ke KPK, ditaruh di KPK? Saya tidak tahu, itu saya pikir kewenangan dari kejaksaan ya, terutama tim penyidik. Febri malam ini akan dibawa langsung ke KPK. Yang dokumen yang kami terima ada 2 dokumen tadi ya, 2 dokumen pada pukul 7 tadi yang kami terima. 1 surat penetapan tersangka, tentu salinannya ya, dan juga dokumen surat perintah penahanan. Jadi surat penahanan begitu. Itu sekaligus kami terima tadi jam 7, baru setelah itu dilakukan proses pemeriksaan sebagai tersangka gitu. Dan tentu saja di proses penahanan itu tercantum di sana penahanan dilakukan 20 hari ke depan. Pertimbangan ditahan di mana, itu kenapa ditahan saat ini, itu tentu di luar kompetensi kami, di luar kewenangan kami, itu kompetensi dan kewenangan dari penyidik atau teman-teman di Kejaksaan Agung. Tadi penyidik yang memeriksa langsung diperiksa oleh tim 9 tadi ya Pak? Iya, tim 9. Oke. Pak Febri sejak perkapan Pak? Perkapan ya Pak? Saya baru jadi, ini proses pemeriksaan pertama yang saya dampingi. Surat kuasanya tertanggal kemarin. Tadi sudah saya jelaskan ya, sudah saya sampaikan pertanyaannya, saya tidak hitung secara persis ya. Karena ada pertanyaan sifatnya umum, tapi total pertanyaannya di pemeriksaan awal sekitar 20 atau 30. Gitu. Dan semua menyangkut ke TPPU. Pertanyaan itu ada banyak, ada yang sifatnya umum seperti identitas, riwayat kerja, data-data, informasi-informasi umum lainnya begitu. Karena kalau proses pemeriksaan ini kan sebenarnya baru proses pemeriksaan awal, dan Pak FA sangat berkomitmen untuk menjelaskan apa adanya yang ia ketahui, dan itu sebagai bentuk sikap kooperatif menghargai dan menghormati proses hukum ini. Ini kan baru selesai proses pemeriksaan, nanti tentu di tim kami berdiskusi terlebih dahulu
dan melihat secara substansi ataupun secara strategi ke depan. Jadi itu yang baru bisa kami sampaikan saat ini. Dari Abang sempat mempermasalahkan terkait penetapan tersangka yang di Polri nggak Bang? Karena kan sebelumnya belum diperiksa terlebih dahulu Bang sebagai tersangka. Kami fokus pada proses pemeriksaan dengan dasar surat perintah penyidikan di Kejaksaan. Karena yang memeriksa adalah para penyidik di Kejaksaan, yaitu tim 9. Oke, cukup ya? Terima kasih. Bang Febri. Dan saudara, baru saja kita dengarkan pernyataan langsung dari Febri Diansyah selaku advokat kuasa hukum dari Febri Adriansyah, yakni ex Jampitsus yang dinyatakan telah ditahan pada sejak saat ini. Dan tadi sempat disebutkan bahwa materi pemeriksaan ini merupakan bagian dari Kejagung untuk menjelaskan Kejaksaan Agung. Namun dari perspektif kuasa hukum, tersangka ex Jampitsus Febri Adriansyah telah menjawab pertanyaan sebanyak 20 hingga 30 pertanyaan selama pemeriksaan awal. Nah, ini terkait dengan identitas, lalu juga riwayat kerja maupun pernyataan umum. Dan kalau kita tadi melihat juga terdapat cuplikan pernyataan singkat sebelum akhirnya Febri Adriansyah, yakni ex Jampitsus, tersangka kemudian berangsur-angsur diarahkan ke mobil tahanan. Di sana sempat disebutkan langsung oleh Febri Adriansyah selaku tersangka di sini bahwa alat bukti yang kemudian periksa dan dihadapkan langsung tadi saat pemeriksaan awal ini perlu dikonfirmasi lebih dalam lagi, dicermati lebih lagi oleh pihak Kejaksaan Agung, karena dari pernyataan resmi bahwa alat bukti ini belum cukup untuk melakukan penahanan. Namun kembali lagi yang diucapkan juga oleh tersangka ex Jampitsus bahwa proses mengikuti arahan dan juga keputusan dari pimpinan Kejaksaan Agung. Dan tadi memang sempat disebutkan, saudara, bahwa ada upaya kriminalisasi. Ini tentunya perlu kita cermati bersama, tapi tanpa mendahului, kita nanti akan kembali melihat laporan langsung dari Kejaksaan Agung terkait dengan hal tersebut. Dan saudara, usai pemeriksaan, ex Jampitsus mengaku bukti yang dimiliki Kejagung masih harus didalami. Namun dirinya mengaku siap menghadapi proses hukum. Berikut cuplikan dari pernyataan langsung ex Jampitsus Febri Adriansyah. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Saudara, tadi kita sudah bersama dengarkan bahwa terdapat pernyataan bahwa dari diskusi dengan jaksa pemeriksa, Febri Adriansyah selaku tersangka, ini mengaku alat bukti perlu dikonfirmasi dan kembali didalami karena dari pengalamannya ketika menjabat sebagai Jampitsus, hal ini tidak terjadi. Perlu ada expose yang berkelanjutan, dan tadi disampaikan bahwa dirinya meski melihat ada beberapa hal yang kemudian perlu didalami, namun tetap menjalankan proses pemeriksaan dan proses hukum sesuai dengan keputusan dari pimpinan Kejaksaan Agung. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan 10 jam
yang dihadapi oleh tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kita sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Alvania Rizky dan juru kamera Hanil Rivelino yang berada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Alfa, dapat dijelaskan apa yang menjadi hasil dari pemeriksaan? Apakah sudah ada konfirmasi dari Kejaksaan Agung? Saudara, nampaknya kita masih harus menghubungi kembali jurnalis Kompas TV yang berada di wilayah Kejaksaan Agung. Namun jika melihat dari kronologi pemeriksaan pada hari ini, pemeriksaan hari ini merupakan panggilan kedua, saudara, dari pemeriksaan yang sebelumnya dijadwalkan pada hari Rabu. Dan kemudian dari panggilan kedua ini, kemudian diperiksa pada hari ini, yakni tadi mulai pukul 2 siang. Saudara, dan tadi berdasarkan pernyataan dari kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Diansyah ditunjuk sebagai kuasa hukum yang memang dari surat kuasa ini ditetapkan 23 Juli 2026. Ini memang Febri Adriansyah telah mengikuti pemeriksaan yang dimana pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan awal. Tapi disebutkan pula bahwa penahanan dilakukan 20 hari ke depan. Nah, untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan, kita akan menghubungi jurnalis Kompas TV. Namun sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.